Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Hari ini gue lagi ada di Subaru, di Plaza Subaru, Alam Sutra lebih tepatnya. Nah, pada hari ini gue bakal ngajakin sobat setir semua untuk masuk ke dalam karena sedang berlangsung event Subaru Historical Gallery yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 5 Desember nanti. Nah, apa aja yang ada di dalam? Langsung aja kita lihat. Tapi gue nggak sendirian karena gue udah ditemenin sama temen gue, Dika namanya. Dia adalah pengguna ataupun owners dari Subaru. Dia sempet ada 3 Subaru, jadi dia udah banyak banget pengalaman tentang Subaru dan juga dia lumayan aktif nih di komunitas Subaru. So, langsung aja kita samperin Dika. Dika udah di dalam. Halo Dik. Chris. Apa kabar? Hai Sobat Setir. Kenalin. Gua Andika. Udah berapa banyak Subaru yang lu pakai, Dik? Baru 3 sih ya. Tapi udah berapa lama? Gua udah punya Subaru sekitar 7 tahun, kalau nggak salah dari 2014. Berarti udah seniornya Subaru lah. Udah lumayan lah, banyak udah lumayan tahun. ngerti lah, banyak pengalaman. Ini apa nih, Dik? Ini tuh namanya Subaru Leon. Itu tuh jadi attempt-nya Subaru buat apa ya? Keluarin mobil sportnya dia Ini yang lebih sporty. pertama kali masuk Indonesia ya, Subaru ini? Iya, pas pertama kali. Dia tuh tahun 74. Oh. Lumayan tua sih. Oh, Gitu. Oke, kita lihat-lihat nih. Boleh. Jadi pertama kita disajikan dengan apa nih, Dik? Nah, jadi kalau misalnya kita bener-bener dari awal ya, Heeh. Subaru tuh ngeluarin mobil pertamanya dia namanya Subaru 360. Oke. Itu tuh karena cuma 360 cc, emang kecil banget. Dia tuh di Jepang tuh namanya Kei-car kan, emang mobil kecil gitu. Oh iya. Jadi emang karena ada regulasi dari Jepang, dia selalu ngeluarin Kei-car gitu yang kecil-kecil. Terus kalau kita lihat itu sampai tahun 1972 itu dia baru ngeluarin four-wheel drive Subaru. Si AWD-nya ini. Tapi belum all-wheel drive, Oh. baru four-wheel drive biasa. Jadi bisa pakai part-time. tuas, pakai transmisi. Transfer case. Transfer case. Oh, Nah, oke. tapi lama-kelamaan dikembangin terus. Pada sampai akhirnya, kalau yang kita tahu, Subaru kan lumayan terkenal di rally-nya dia. Iya. Kita coba lihat di sini ya. Jadi di rally-nya dia itu dia pakai Subaru Impreza yang Impreza pertama kali. Ganteng tuh mobil. Ganteng ya. Terus banyak lah yang menang segala macam ini gini gitu kan. Terus karena itu makin terkenal tuh all-wheel drive Subaru gitu kan. Oke. Nah, dan Indonesia tuh baru kedapetan Subaru tuh yang Leon pertama. Ini. Terus itu kayak mungkin kurang populer ya di Indonesia. Oke. Tapi gara-gara WRC-nya ini, jadi lama-lama makin banyak nih. Nah, masuklah pada tahun 1997 itu generasi Forester pertama. Forester pertama itu udah masuk ke Indonesia, tapi belum ada yang turbo. Belum ada yang turbo dia, jadi masih yang N6 biasa. Tapi habis itu keluar lagi, masuk lagi yang Impreza yang generasi kedua, generasi ketiga, sampai generasi keempat kalau nggak salah masuk ke Indonesia. Gitu. Baru lanjut sampai yang sekarang lah. Nah, tapi kan Subaru kan sempat hilang ya di 2014 ya. Indonesia. Jadi kita cuma dapat paling generasi keempat Forester, habis itu sisanya udah nggak dapat lagi kita tuh. Hilang. Berarti Gitu. barulah nanti nih 2022 ya. Amin. Katanya sih awal Awal. quarter pertama katanya. Bakal udah datang nih Subaru yang versi paling baru. Versi paling baru. Nah, sobat setir tahu nggak nih Subaru tuh dari mana? Karena banyak yang salah, Dik. Orang tuh ngiranya Subaru tuh dari Amerika. Oh iya, sempet banyak juga tuh. Iya kan? Oh, mobil Eropa ya? Oh, banyak juga tuh yang ngomong gitu bener tuh. kan? Ternyata Subaru tuh dari Jepang, guys. Iya, Gitu. dari Jepang. Jadi ini kurang lebih pojok untuk historinya Subaru. Historinya Subaru. Kita lanjut kali ke Ayo. yang lainnya. Oke, kita lanjut nih, Dik. Abis tadi tentang historinya Subaru, ini apa nih? Nah, ini adalah Subaru XV paling baru nih. Oke. Tahun paling baru yang mau masuk ke Indonesia. Iya, desainnya beda ya. Beda banget. Sama yang udah di Indonesia ini beda. Wih, dia half cut nih. Coba. Kita lihat. Nah, Wih, apa nih? ini tuh langsung diimpor dari Jepang, dari pihak Subaru. Kita tuh dipinjemin. Jadi kita tidak berlaku nih. Hari ini dia setir kiri. Setir kiri nih. Oke, ini setir kiri dari Jepang. Apa spesialnya? Maksudnya apa nih, Dik? Kenapa dibelah?
Kita ini dibuat tuh biar kita semua bisa ngelihat kayak Ah. teknologi Subaru tuh kayak gimana dari boxer engine-nya, abis itu symmetrical all-wheel drive-nya kalau misalnya kita lihat tuh bener-bener di tengah ya. Jadi sangat simetris Oh, gitu kan. oke. Bener-bener kebelah gitu. Oh, berarti emang ingin memperlihatkan si Subaru banget nih. Subaru bener, iya. Boxernya, Boxernya. all-wheel drive-nya. Terus juga sekarang jadi tambah modern nih dalamnya juga. Dan ya semakin kesini kan teknologi semakin bagus ya. Oke, Jadi dia tuh udah dilengkapi dengan fitur yang namanya EyeSight. Pernah denger nggak? baru denger nih. Oh, baru denger ya. Jadi EyeSight itu tuh kalau misal di Indonesia kita tuh udah tahu sebagai kayak Honda Sensing, Oke. TSS-nya dari Toyota, gitu-gitu. Oke, jadi sistem keamanan Sistem aktif. keamanannya, bener Oke. banget. Gitu. Berarti bisa untuk adaptive cruise control, Adaptive terus cruise juga control. pengereman otomatis gitu-gitu ya. Semuanya ada itu. Oke, berarti Subaru udah punya itu nih, tapi belum sempat masuk ke Indonesia ya? Dik? Yang 2014 ke belakang belum. Oh iya, gitu. berarti nanti 2022 bakal masuk dengan versi yang udah ada matanya, ya nggak? Bener. Ada kameranya ya? Pakai kamera di atas Oh. 2 gitu. Wih, keren nih. Kelihatan semua di sini. Kalian bisa lihat detailnya di Plaza Subaru ini. Mesinnya, semuanya, sasisnya nih, platformnya, keren. Wih, sekarang kita lanjut. Lanjut ya. Ini spesial nih. Oke, apa nih? Siap. Apa nih, Dik? Ini benar-benar warnanya udah eye-catching banget. Banyak sponsor-sponsor. Wih, Ini apa nih? adalah mobil yang sangat legendaris ya. Oke. Ini mobilnya Subaru yang dipakai oleh Richard Burns. Tuh Bisa lihat dari situ kan Richard ada Burns. namanya tuh. Dia tuh memenangkan seri ke-14 kejuaraan rally di Inggris pada Inggris tahun ya? 2000 gitu. Ini mobil aslinya ini. Emang Asli diimpor dari Jepang langsung. dengan segala bekas-bekas Iya, bekas-bekas apa battle-nya, kejamnya kejamannya dunia rally ya. Nih, peleknya nih kalau kalian bisa lihat nih sobat setir, Iya, masih banyak yang bekas bocel-bocel gitu kan. Dia juga, woi, joknya masih semua lengkap. Asli nih dia pakai roll Case roll segala macam cage. gitu ya. Jadi udah safety-nya masih rally, safety-nya ini banget Harus tinggi ya. Iya banget. sih. Seru banget, emang nontonnya juga seru banget nih sobat setir kalau kita lihat dia perpaduan di aspal sama di Di tanah, di tanah, gravel iya, gitu di kan. gravel. Wih, seru banget nih. Nah, ini pembuktian si Subaru yang membuat dia menjadi Semakin terkenal Iya, dengan betul. dengan kebolehannya Subaru dan all-wheel drive-nya Subaru juga gitu. drive-nya. Keren banget mobilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung mobil asli yang dipakai sama pembalap Subaru hanya di Plaza Subaru di Alam Sutra ini. Luar biasa. Nah, kita lanjut dulu yang lain. Yuk, lanjut ke sana ya. Sip. Yuk. Oke, ini kelihatannya udah siap banget mobil yang ini. Yoi, siap buat adventure nih. Bener gitu nih, kan. emang Udah ya. ada roof tent-nya. Wah, udah Rooftop lengkap tent. lah gitu. Awning di sebelah sana Oh, ada tuh. awningnya juga. Ini siap matras, ini jok leha-leha. Keren banget nih. Ini salah satu ini ya, kayak konsepnya Subaru memang dia ingin menegaskan kalau Subaru ini sangat peduli ya Sangat peduli sama dengan lingkungan, hewan-hewan juga Iya. gitu kan. Iya. Dia banyak komunitasnya juga yang kayak bawa anjing peliharaan kita. Dan mereka tuh adventure. juga pokoknya go nature banget lah pokoknya. Ah. Ada komunitasnya emang sangat go nature yang emang suka jalan-jalan, Berpetualang. off-road gitu-gitu. Outdoor activity, Oke. betul. Emang sih kayak seru banget. Emang salah satu apa ya, nilai lebih juga nggak sih Subaru ini kan all wheel drive, jadi kita nggak takut buat menjelajah lebih jauh gitu kan. Jadi ya kita bisa bilang Subaru tuh nggak cuma bisa dipakai di kota aja lah kita bisa ya sesekali keluar kota, misalnya ke jalan-jalan yang ya biasa kita tidak nyaman, bisa juga buat Subaru gitu kan. Iya, emang salah satunya juga emang kan Subaru ini benar-benar untuk all wheel drive-nya bisa diakui banget ya. Kagum sih gue, kayak ngeliat si Dika juga tiap kali main tuh kayak lewat aja gitu benar. Nggak dimodif, nggak diapain ya, standar mobil ya, Dik? standar aja bisa lewat gitu. Ini keren banget nih guys. Jadi ini Outback. Outback, ini Subaru Outback. Oh, Subaru. Wagonnya dia. Dia tuh versi wagon gitu ya. Versi wagon yang panjang dia. Oke. Ini ada nih Dik di Indonesia berarti. Udah, ini udah sempat masuk Indonesia. Outback udah ada. Cuma emang Belum banyak unitnya. Tapi dia variannya lumayan banyak sih. Oh, Ada yang oke. 3600 cc juga ada, yang 2500 kalau nggak salah juga ada gitu. Oh, ini sih kayak
kayak kalau gue lihat sekilas mirip ini ya Mazda 6 yang Estate ya untuk Oh iya, benar. tapi ini all wheel drive bedanya bedanya. gitu. Jadi udah cantik secara desain, bisa buat apa? Kita apa sih bilangnya ya? Kayak Overlanding, jalan-jalan. Jalan-jalan tapi bisa buat pamer gitu kayak apa? Sunday morning gitu kayak pamer gua estate nih. Ya nggak sih? Ya kan? Iya, Keren banget ini. Wih, sudah siap camping. Emang salah satu keinginan gue juga nih kalau bisa dapat Subaru pasti langsung gini lah. Wih. Langsung pasang ya? Oh, siap. Oke. Yang ini nggak kalah menarik. Ya kita lihat lagi kali. Yuk. Lanjut. Ini tambah ganteng lagi nih, Dik. Iya. Udah birunya biru Subaru banget lagi. Terus wagon, ceper kan? Wah, pendek banget gitu kan? Pendek banget gitu. Gue aja yang nggak gitu tinggi bisa lihat. Tetap aja kan? Nah, jadi ini tuh namanya adalah Subaru Forester. Kode sasisnya tuh SG ya, Oke. SG9. Dan ini ada tipe STI-nya. Jadi mesinnya STI, kaki-kakinya STI punya. Jadi tuh ini tuh istilahnya Forester, tapi jeroannya, kaki-kaki, mesin semuanya itu dari WRX STI yang sedan gitu. Oh, jadi di convert. Full dia, full semuanya. Di convert. Ini gue sendiri baru pernah lihat sih unitnya emang nggak ada berarti Dik. Nggak ada di Indonesia yang bener-bener dari STI langsung ya, nggak ada. Oh. Jadi orang-orang di sini saking antusiasnya ada yang mau convert sampai wow lah lebih gitu, bener-bener sampai kakinya semua itu drivetrainnya itu di swap semua ke STI gitu-gitu. Wah, niat banget sih itu pasti ininya waktunya Waktunya sangat kenceng ya, iya, sangat banyak, sangat banyak. sangat banyak. Betul sekali. Peleknya keren. Keren. Wih, keren banget. Coba nih, insert gambarnya ya. Lihat nih, Sobat Setir. Wih, mantap. Oke, masih di mobil yang sama. Setelah tadi lu jelasin, kita ini convert semua nih, Dik. Selain kaki-kakinya, mesinnya juga. Nah, apa spesialnya jadinya nih mesinnya? Nah, jadi mesinnya tuh beda banget ya. Jadi dari mesin yang biasa dia diturunin, dicopot, dibuang. Nggak dibuang kali. Masa dibuang? Enggak lah, sayang banget. Terus pokoknya dimasukin mesin STI asli. Oke. Jadi powernya naik, jadi turbonya pasti beda, internalnya beda, semuanya beda. Dan karena dia pakai mesin STI, powernya naik juga dari yang Oke. cuma 240-an, naik jadi 300-an, 300 horsepower langsung. Oke. Nah, terus untuk mobil SUV ya sebenarnya, SUV station wagon SUV, dan 2007, dia 0 ke 100 itu cuma perlu 5,2 detik, which is kenceng dong. Kenceng lah. Kenceng. All wheel drive lagi, All wheel berarti drive. nggak ada slip. Nggak ada slip, langsung. Terus. Iya. Gila, keren banget. Mm-mm. Ini kenapa Subaru-nya warna pink nih, Dik? Nah, jadi ini tuh namanya pinknya itu cherry blossom ya. Hah? Pink cherry blossom itu emang dari dulu sebenarnya logo STI itu warnanya cherry blossom Oke. gitu. Jadi diganti jadi cherry blossom juga, jadi kelihatan biar lebih keren aja gitu. Tapi berarti ada perbedaannya tuh antara Subaru yang warna pink sama yang warna biru. Oh, kalau yang warna biru tuh yang biasa. Ah, berarti. Subaru biasa, cuma kalau yang pink itu biasanya special edition. Oh, Gitu. ini special edition. Special edition. Oke, kita lihat lagi yang itu Yang juga. ini ya, lanjut. Seksi juga. Mantap ini. Oke, ini selanjutnya, ini apa, Dik? Nah, ini adalah Subaru WRX STI Oke. Spexy Type RA. Lumayan ya, Panjang, ya. panjang. Panjang. Nah, Oke. Type RA, RA-nya itu kepanjangan dari record attempt. Jadi ini tuh mobilnya Subaru buat record attempt misalnya entah di Nürburgring lah atau di sirkuit-sirkuit lainnya Oh, gitu emang loh. untuk performance lah, Buat untuk performance, full performance. Ini Oh, tuh oke. pokoknya top speknya yang bisa dibeli buat street legal lah gitu. Heeh. Paling kencang nih ya. Paling kenceng pada zamannya. Oke, Gitu. zamannya. Pada zaman paling kenceng. Oke. Gitu. Ini full karbon nih. Karbon. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini kan WRX STI juga ya, banyak WRX STI di luar. Tapi kalau yang ini bodinya sangat-sangat lebar, beda banget sama yang biasa. Habis itu kalau diketok itu full carbon fiber semua. Semuanya full carbon fiber. Carbon fiber juga, wing carbon fiber, semua fender carbon fiber, pokoknya full carbon fiber. Dia emang cari ringan ya, Iya, jadi motong beban ya. potong beban semua gitu. Nih, keren banget. Dari samping nih kita bisa lihat dia jadi makin lebar, makin wide, Makin gendut, makin semok. makin semok. Keren banget. Ini gua jadi ngelihat ke sana, di sana kayaknya nggak kalah menarik tuh. Wall itu ya? Iya. Ayo, kita ke situ yuk. Subaru tuh. Kita coba, lihat situ ya. Coba lihat.
Apa nih Dik? Kayak nggak asing nih di atas ada mukanya Dika. Iya, itu video gue tuh. Oke. Jadi video-video gue yang Subaru minta pinjam buat dikasih lihat ke sini. Jadi ini tuh wallnya komunitas Subaru. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini banyak foto-foto dari touring lah, atau misalnya Subaru owner yang mau ngasih lihat adventure mereka. Ini dipajang semua di sini. Wih. Nah, tuh ada satu juga tuh, ini cerita paling seru nih. Coba kita lihat. Ini cerita paling seru. Jadi kalau misalnya lihat ya, ini tuh ceritanya 2 Subaru owner dengan beda aliran. Satu suka adventure, suka off-road, satu lagi suka speed, suka performance dia. Nah, tapi dijadiin satu, ketemu di komunitas Subaru, terus nikah dia jadinya gitu. Pasangan Subaru. Anaknya Subi namanya. Enggak. Oke. Berarti ini emang salah satu bukti ya bahwa komunitas Subaru tuh sangat solid erat, banget. sangat solid, sangat erat, dan mereka tuh sifatnya kekeluargaan. Oke. Kita bukan klub ya, tapi lebih ke arah komunitas gitu loh. Kelihatan sih ya tuh. Dika juga sering banget dia sampai bikin gua iri jadinya. Tapi nggak punya Subaru. Lagi dikomporin? Iya. Oh iya. Gua pengen nyobain, Dik. Mau nyobain? Iya, kan boy. Bawa dong, gue bawa Subaru gua. Ntar mau nyobain ya? Sekalian aja ya. Kalian boleh? Sekalian nih Sobat Setir, berarti gua sekalian dikomporin sama Dika. Nanti gue juga bakal ngebahas apa aja sih susah payahnya Dika ataupun apa plus minusnya Subaru lah. Sama pemakaian Subaru gue ya? Iya, kan Dika udah pakai sama 7 tahun. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Jadi dia udah kurang lebih udah tahu lah jelek kurangnya pasangan dia itu. Oke, langsung aja kita coba ya, Dik. Boleh? Yuk, langsung ya. Let's go. Nah, Dik, gimana nih kemarin setelah sempat ditinggalkan oleh Subaru? Jadi kan Subaru sempat menghilang di tahun 2014 ya. Tuh. Itu pas banget, gue baru ngambil Subaru. Oke, Jadi justru lu mau mulai karir Subaru lu ketika Subaru... Iya, pas ketika Subaru pergi gitu loh. Wah, itu kacau sih. Jadi rada panik juga sebenarnya. Tapi untungnya dulu servis masih bisa. Masih bisa. Tapi lama-kelamaan kita mulai cari bengkel-bengkel spesialis lah yang bisa handle Subaru, dan untungnya nggak sedikit, banyak, dan di mana-mana, nyebar di mana-mana. Mau bengkel yang biasa ada, yang performance ada, jadi di mana-mana gitu. Jadi semenjak ditinggalin pun tetap ya, maksudnya si servis untuk bengkelnya ada, spare partnya masih ada juga. Masih ada juga. Jadi nggak susah-susah banget. Nggak susah. Cuma mungkin orang-orang mikir gara-gara wah hilang nih Subaru, bakal susah, wah repot lah pokoknya. Sebenarnya nggak juga gitu. Cuma mungkin masalah spare part yang slow moving lebih lama aja gitu. Iya, jadi kurang lebihnya juga kayak mungkin harus inden gitu. Iya, mungkin harus inden. Mungkin ya, jadi lebih di situ aja kali ya. Tapi tetap ada. Tetap ada. Oke, orang nggak perlu khawatir banget. Nah, kalau gue nyobain sih, Dik, ini emang rasanya gasnya spontan banget ya. Iya, dia lumayan sensitif sih gasnya. Gasnya sensitif banget nih si Subaru. Terus selama lu pakai gimana perawatannya? Apakah ada yang khusus untuk si Subaru ini? Kalau biasa gue pakai dari dulu sampai sekarang sih, ini mobil nggak pernah ada masalah ya. Cuma mungkin kalau misalnya mobil-mobil lain 10.000 km atau lebih dia baru ganti oli, kita precaution aja sih. Jadi misalnya 8.000 km sekali ganti oli gitu. Dan setiap ganti oli ganti filternya juga. Tapi untuk perawatan yang lain-lain nggak beda sih sama mobil-mobil lain pada umumnya. Masih sama aja. Sama aja.
Tadi kita sempat ngelewatin street bump juga, emang lumayan ya bantingannya. Empuk ya? Wah, gasing. Masih belum biasa nih ngegasnya nih. Masih spontan banget. Spontan emang. banget emang. Sensitif. Terus lu spare part masih gampang dapatnya. Nah, mahal nggak spare partnya? Nah, balik lagi sih sebenarnya tergantung spare part apa dulu yang diganti. Oke. Jadi kalau dulu mobil ini sebenarnya walaupun nggak ada masalah ya, cuma karena dulu gua sering off-roadnya juga nggak yang biasa ya. Kadang-kadang tuh terlalu ekstrim lah gitu kan untuk mobil standar ya. Karena gue pakai mobil ini tuh bener-bener standar doang, cuma ganti ban. Nah, itu sempat ganti drive shaft. Jadi gara-gara mungkin terlalu kasar dulu pakainya. Kalau drive shaft ya pasti mahal sih. Cuma kalau misalnya yang paling oil filter lah atau misalnya air filter gitu-gitu yang biasa-biasa untuk servis rutin itu nggak mahal, sama aja. Nggak beda kayak mobil-mobil entah Mitsubishi, Toyota gitu. Masih setara ya? Setara. Oke. Jadi masih aman spare partnya. Terus juga masih biayanya masih Affordable lah. Iya, Affordable. masuk akal. Selanjutnya juga tentang si mesinnya nih. Mesinnya kan gue dengar-dengar memang dia nih terkenal dengan borosnya. Ya mungkin salah satunya ya karena dia all wheel drive juga kan penggeraknya semua roda, jadi tenaganya lebih banyak juga gitu yang perlu dihabiskan. Betul. Jadi gimana tuh kalau soal bensinnya? Kalau soal bensin itu benar kalau misalnya mobil yang penggerak 4 roda all wheel drive itu pasti lebih boros. Itu semua orang udah pasti tahu ya. Nah, tapi kalau masalah gara-gara mesin boxer itu boros enggak juga. Oke. Karena ada nih salah satu anggota dari komunitas Subaru yang pernah mecahin rekor lah istilahnya. Jadi dari antara kita tuh dulu sempet tuh di grup tuh tanya-tanyain kayak siapa yang bisa paling irit gitu loh. Pernah lomba-lombaan kayak gitu, dan ada yang ngecetak hampir 19 km per liter. Pakai apa tuh dia berarti? Dia pakai Subaru Impreza. Dia 2000 cc. Oke. NA. Mesinnya sama persis kayak gini. Dan dia bisa bisa dapetin hampir 19 km per liter gitu. Berarti intinya kembali lagi ke si kaki. Si kaki, sekolah atau enggak gitu kan. Berarti kalau untuk konsumsi bahan bakar masih irit lah, masih wajar. Dengan ya cc-nya nggak bisa dibilang kecil juga, 2000 kan. Iya. 2000 dan 2500 turbo. Iya. Jadi terus all wheel drive. Bahkan all wheel drive bahkan. Iya kan, jadi ya masih oke lah. Tergantung kita bagaimana cara berkendaranya. Iya. Gitu. Oke, ini jalannya lagi kosong, gue coba dikit kali tenaganya. Boleh, gas aja coba. Oke. Ini gue udah pol nih. Kenapa dia nggak ini? Karena dia nggak tinggi. Kenapa nggak ganti? Dia tuh kalau misalnya kenapa ya? Mungkin mobil mesin yang ini tuh lebih ke arah buat irit ya. Jadi mesinnya kan ada dua, ada EJ sama ada FB kalau untuk mobil yang ini. Kalau yang FB itu lebih ke arah untuk efisiensi. Yang ini. Nah kalau yang EJ tuh yang turbo itu, wah sekali trial dikit itu langsung gitu. Berarti kita abis ini nyobain yang turbo kali ini. Boleh. Boleh. Ya kita cobain gitu. Tapi kalau kita pindahin ke manual gimana? Coba aja. Pindahin manual bisa lebih narik kali itu. Harusnya bisa. Turunin. Kita turunin ya. Dia ada ini nih shifternya untuk Triptoniknya. Bisa masuk dulu. Kalau kita aktifin pakai ini sih lumayan sih. Jadi narik. Iya, kalau begini ya emang berasanya lebih eco driving. Tapi emang nyaman banget buat di kota sih. Iya. Berarti emang bisa menyesuaikan juga kalau kita emang butuh untuk kita narik atau nyusul atau mungkin di tanjakan kita bisa pindahin giginya di sini. Ini bukan CVT nih. Ini belum CVT. Generasi Forester yang ketiga itu belum dapat CVT. Dia masih 4AT. 4AT. Jadi yang CVT itu sih generasi keempat. Generasi keempat Subaru XV. Nah, Impreza. XV itu kenapa di? Jadi gini. Sempat ada perbincangan sih emang
ada masalah ya dengan CVT-nya Subaru, terutama di Subaru XV. Nah itu gimana nih kalau teman-teman sobat setir pengen coba nyari atau bahkan suka sama si XV dengan CVT-nya itu, jadi kita harus menghindari atau? Sebenarnya CVT-nya oke. Tapi kalau misalnya emang mau cari Subaru XV yang second ya, jatuhnya, kita tuh harus lebih hati-hati, kayak kita harus lihat service record-nya, seberapa jauhkah itu mobil udah jalan, terus biasanya dipakainya kayak gimana, di mana aja gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya dipakai wajar-wajarnya aja, senormal-normalnya, nggak akan ada masalah. Soalnya di komunitas kita ada yang XV-nya udah di atas 200.000 km dan nggak ada masalah CVT-nya. Gitu. Cuma kalau misalnya emang mau cari yang lebih durable ya CVT-nya, ambil yang Subaru Forester yang generasi keempat. Yang sudah improvement. Iya, dia namanya high torque CVT, lebih kuat lah. Gitu. Jadi ya tergantung lagi bagaimana si orangnya ngerawat mobilnya, cara berkendara juga kan. Ya, oke. Terus kalau misalkan nih sobat setir pengen ngambil Subaru, mereka harus perhatiin apa atau hal-hal yang kayak biar nggak kaget nih, ini tuh Subaru nih gitu kayak. Dari lu gimana nih? Yang pertama jangan expect interior sebagus itu ya. Soalnya kalau misalnya yang kalau yang tahun lama kali. Tahun lama, soalnya kan ya standar banget sebenarnya. Ini yang kita lihat dari sini tuh interior udah ada dari tahun 2008 sampai 2013 gini aja, nggak berubah sama sekali. Pada saat zamannya ini udah mewah. Sangat mewah. Udah kulit, setirnya, joknya juga udah kulit gitu. Iya. Terus pokoknya kalau mau cari itu harus lihat servisnya. Servis history-nya udah apa aja yang diganti. Apakah pernah tabrakan lah atau misal ganti yang berat-berat segala macam begitu, itu harus diperhatiin banget sih. Gitu. Berarti ya secara general sama aja lah ya kayak kita nyari mobil biasa. Iya. Enggak ada hal khusus? Nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Kalau lu sendiri selama itu berpacaran dengan Subaru, apa suka dukanya? Nah, seru nih kalau ngomongin suka duka nih. Oke, gimana? Jadi kalau gue yang biasa pakai ini mobil kan 2000 cc ya. Sukanya lumayan irit. Terus mobil ini juga nyaman, bener-bener nyaman banget. Bandingin ada mobil lain di rumah tuh, gue masih lebih suka pakai ini. Terus bisa dibawa kemana aja, jadi itu confidence banget mau dibawa kemana aja. Berarti ini sukanya dulu ya dari tadi ya? Iya, sukanya dulu. Terus pokoknya nyaman lah kemananya tuh, ayo aja gitu loh. Dan karena all wheel drive-nya juga, kalau misalnya tiba-tiba di tol hujan gitu-gitu, gue nggak ada dikduk. Kenceng aja gitu loh. Soalnya semua ada traksinya. Gue udah sering banget terselamatkan gara-gara all wheel drive Subaru loh. Beneran loh. Udah beberapa kali. Nyawa lu setengah ada di ada di mobil ini. Terima kasih banget sama Subaru loh. Gitu. Nah sekarang kita bahas dukanya ya. Dukanya gimana? Dukanya satu, interior. Interiornya basic banget. Sebenarnya basic banget. Terus kedua, nggak bisa expect lebih lah karena kan ini mobil udah berumur juga, jadi adalah bunyi-bunyi rattling here and there sesuai umur. Dan karena ini udah sering pakai off-road juga, jadi lebih banyak rattlingnya. Oke, gue udah nyobain lah, kurang lebihnya udah tahu sih, enak sih. Secara keseluruhan enak. Tenaganya nggak bisa dibilang kurang sih deh kalau kata gue ya, maksudnya 2000 cc ini oke loh. Sebenarnya ini mulai tertarik sama Subaru. Iya sih, emang tertarik. Tertarik. Cuma belum ini aja, belum ada waktunya. Semua tuh tergantung sama waktunya ya, Bang. Iya. Kepengen sih. Kita berburu apa ya? Kita berburu Subaru ya. Nanti gue cariin, gue bantu cari deh. Jadi sekarang kita balik lagi nih ke Plaza Subaru. Boleh. Kita closingan deh. Oke, kita udah sampai lagi di Plaza Subaru. Jadi sekian dulu aja kali ya buat video kali ini. Thank you banget Dika. Udah menjadi narasumber kita nih untuk video kali ini. Kita tour
tentang si galerinya Subaru ini, terus nyobain langsung mobilnya Dika juga, seru banget dan enak sih Dik. Mantap ya? Pengen. Pengen jadi praktis gitu loh, kayak udah all wheel drive, kita tuh nggak ribet ininya kan. Transfer case, biasa lah kalau 4x4 kan ada transfer case, kalau ini enggak. Oke, segitu aja Sobat Setir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga follow nih Instagram Dika. Boleh? Apa Dik? @andika_mahendra. Oke, jangan lupa juga follow Instagram Setir Kanan @setir.kanan. Sekian untuk video kali ini. Gua Chris. Gua Andika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.